guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kami akan menjelajahi wilayah Kalimantan Timur. Siapa sih yang nggak tahu tentang Kalimantan Timur? Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Materi yang akan kita bahas mengenai letak geografis, alasan Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota Nusantara, unsur budaya, keanekaragaman hayati, analisa SWOT, dan alasan kelompok kami memilih Kalimantan Timur sebagai materi yang akan dibahas. Nah, sebelum ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Nurul Faukonuri, Zahril Indupinastika, Rizka Legiasari, dan Puji Novita Ramadhani. Materi yang pertama yaitu letak geografis. Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di sebelah selatan. Luas Kalimantan Timur mencapai 127.346,92 km persegi. Kalimantan Timur memiliki iklim tropis dan memiliki musim yang sama seperti pada umumnya wilayah Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Menurut data Badan Pusat Statistik, populasi penduduk Kalimantan Timur mencapai 3,8 juta jiwa. Hal ini menyebabkan Kalimantan Timur memiliki kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia. Penduduk terbesarnya berada di kota Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi dan pusat ekonomi utama di Kalimantan Timur. Kepadatan penduduk ini mungkin akan berubah seiring dengan adanya pemindahan ibu kota negara. Kalimantan Timur memiliki luas pengelolaan wilayah laut sebesar 25.656 km persegi. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah yang strategis karena menghadap langsung ke Selat Makassar, sehingga wilayah tersebut penting bagi jalur transportasi laut. Kalimantan Timur juga memiliki potensi bawah laut dan alam yang berlimpah, sehingga sebagian masyarakat Kalimantan Timur memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dan pada akhirnya di tanggal 26 Agustus 2019 di rapat paripurna DPR, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa IKN yang tadinya berada di Provinsi DKI Jakarta dipindahkan ke Kalimantan Timur. Adapun alasan Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota Nusantara yaitu yang pertama, tingkat realisasi investasi domestik dan asing yang paling tinggi se-Kalimantan. Yang kedua, lokasi yang dipilih juga sangat strategis karena berada di tengah Indonesia dan minim bencana alam. Yang ketiga, lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, seperti Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, pemerataan dari sisi ekonomi, penduduk maupun pembangunan. Selanjutnya ada unsur kebudayaan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Berikut adalah beberapa unsur budaya yang menonjol di provinsi ini. Yang pertama ada rumah adat, yaitu rumah lamin. Rumah adat suku Dayak ini memiliki panjang hingga 300 meter dan lebar 15 meter. Rumah ini dibangun dari kayu ulin yang tahan lama dan dihiasi dengan ukiran khas Dayak. Yang kedua ada pakaian adat, ta'a dan sapai sapak. Pakaian adat suku Dayak Kenyah ini terdiri dari baju dan celana panjang yang dihiasi dengan manik-manik dan motif khas Dayak. Ta'a adalah pakaian untuk wanita, sedangkan sapai sapak untuk pria. Yang ketiga ada tarian tradisional, yaitu tarian hudok. Tarian ini dilakukan oleh suku Dayak untuk mengusir roh jahat dan memohon kesuburan tanah. Penari mengenakan topeng kayu yang menyeramkan dan kostum dari daun pisang atau serat kayu. Selanjutnya ada alat musik, yaitu alat musik sape. Sape adalah alat musik petik tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu dan memiliki 2 hingga 4 senar. Musik yang dihasilkan biasanya digunakan untuk mengiringi tarian atau upacara adat. Selanjutnya upacara adat. Upacara adat Erau, upacara adat terbesar di Kutai yang berlangsung selama beberapa hari. Upacara ini melibatkan berbagai ritual seperti tari-tarian, musik tradisional, dan prosesi adat yang melibatkan masyarakat luas. Selanjutnya ada upacara adat. Upacara adat Belian, upacara penyembuhan yang dilakukan oleh suku Dayak. Upacara ini dipimpin oleh seorang dukun yang melakukan ritual untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit.
permainan tradisional, gasing kutai, permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa. Gasing tersebut dari kayu dan dimainkan dengan cara diputar menggunakan tali. Permainan ini sering diadakan dalam kompetisi lokal. Materi selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Timur merupakan bagian dari jantung ekosistem hutan hujan tropis yang menjadikannya terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya. Yang pertama ada flora. Hutan di Kalimantan Timur dikenal dengan vegetasi tropis yang sangat beragam. Beberapa jenis pohon yang mendominasi kawasan ini. Pohon-pohon ini memiliki nilai-nilai ekonomi tinggi karena kayunya yang berkualitas. Selain itu, kawasan hutan Kalimantan Timur juga memiliki tumbuhan obat, tanaman hias, dan spesies anggrek yang unik. Beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh di wilayah ini adalah yang pertama ada Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Yang kedua ada tumbuhan kantung semar yang merupakan salah satu jenis tumbuhan karnivora endemik yang ada di Kalimantan. Yang ketiga ada pohon ulin, yaitu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan kayunya menjadi konstruksi bangunan karena sifatnya yang sangat kuat dan tahan lama. Selanjutnya ada fauna. Fauna di Kalimantan Timur termasuk dalam kategori spesies langka dan terancam punah. Wilayah ini memiliki populasi satwa liar yang sangat penting bagi ekosistem global. Beberapa hewan yang ada di Kalimantan Timur antara lain yang pertama ada orangutan Kalimantan. Spesies ini merupakan salah satu primata yang paling terkenal dan hanya ditemukan di Pulau Kalimantan. Populasinya terus menurun akibat kerusakan habitat dan perburuan liar. Yang kedua ada bekantan. Primata berhidung panjang ini merupakan spesies endemik Kalimantan yang hidup di hutan bakau dan hutan rawa. Bekantan menjadi simbol fauna Kalimantan yang dilindungi. Yang ketiga ada kucing merah Kalimantan, salah satu kucing liar yang sangat langka dan hanya ditemukan di Pulau Kalimantan. Yang keempat ada burung enggang, burung yang memiliki paruh eksotis yang menjadi lambang budaya masyarakat Dayak. Burung ini sering ditemukan di hutan hujan tropis Kalimantan Timur. Analisis slot Kalimantan Timur. Kekuatan sumber daya alam yang melimpah. Cadangan batu bara terbesar di Indonesia, hutan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati. Kedua, lokasi strategis. Dekat dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, jalur perdagangan internasional. 3. Potensi pariwisata. Wisata alam adalah hutan, laut, fauna, dan fauna. Keempat, pusat energi dan industri. Banyaknya TPLU dan industri minyak dan gas. Kelemahannya, 1. Infrastruktur terbatas, belum merata di seluruh wilayah perdesaan. 2. Tentangnya lingkungan, banyaknya polusi akibat aktivitas tambang. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia atau disingkat SDM terapil. Terbatasnya tenaga kerja terdidik di sektor teknologi tinggi. Keempat, ketergantungan pada sumber daya alam. Ekonomi masih sangat beruntung pada sektor tambang. Peluangnya, pembangunan ibu kota negara atau IKN baru. Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota menawarkan peluang ekonomi besar. 2. Diversifikasi sektor. Potensi pengembangan sektor non-tambang seperti pariwisata dan perikanan. Ketiga, keberlanjutan dan energi terbarukan. Potensi untuk mengembangkan energi terbarukan yaitu panasnya bumi dan tenaga air. Keempat, infrastruktur. Proyek pembangunan jalanan, jembatan,
pelabuhan, dan bandara. Ancamannya, perubahan iklim dan bencana alam. Resikonya banjir, kebakaran hutan, dan dampak lainnya akibat perubahan iklim. Kedua, ketergantungan pada harga komoditas. Ketergantungan pada batu bara dan minyak membuat ekonomi rancang terhadap harga pasar global. Ketiga, perubahan regulasi. Ketidakpastian terkait kebijakan pemerintah, terutama dalam hal perkembangan dan lingkungan. 4. Konflik sosial dan teknurial. Potensi konflik antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintahan terkait penggunaan lahan. Materi yang terakhir yaitu alasan kelompok kami memilih Kalimantan Timur. Yang pertama, karena Kalimantan Timur terpilih menjadi ibu kota negara yang baru atau ibu kota Nusantara. Kebijakan tersebut membawa hal besar dalam infrastruktur, ekonomi, dan sosial di wilayah ini. Walaupun topik ini bukan inti yang akan dibahas, tetapi topik ini menjadi hal penting untuk dibahas. Yang kedua, ada sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang dikenal kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati yang unik. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang menjadi kawasan konservasi yang penting bagi keberlangsungan ekosistem global, dan dapat mengenal lebih dekat lagi tentang keunikan aneka flora dan fauna di Kalimantan Timur. Yang keempat, ada keberagaman budaya. Budaya dan adat istiadat di Indonesia juga sangat beragam dan memiliki keunikan tersendiri di setiap daerahnya. Hal ini menjadikan kami memilih Kalimantan Timur agar semua bisa mengetahui budaya dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya kebudayaan Kalimantan Timur. Dengan menjelajahi Indonesia, Anda tidak hanya akan mendapatkan pengalaman wisata yang tak terlupakan, tetapi juga akan membawa pulang kenangan yang akan bertahan Sekian seumur video hidup. dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri video ini. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri.